Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Kita belajar lagi tentang interpretasi EKG. Sebelumnya ada beberapa hal yang harus kita ingat dulu. Yang pertama itu tentang anatomi jantung, yang kedua tentang sistem konduksi jantung, yang ketiga tentang kertas EKG, dan yang keempat itu tentang kurva EKG. Yang pertama tentang anatomi jantung. Diingat lagi kalau jantung itu terdiri dari 4 ruang. Ada atrium kanan, kemudian ada ventrikel kanan, ada atrium kiri dan ventrikel kiri. Kemudian di sini ada vena cava inferior. Darah yang mengandung banyak CO2 dari seluruh tubuh itu akan masuk melalui vena cava inferior ke atrium kanan. Dari atrium kanan akan dipompa ke ventrikel kanan, kemudian dipompa lagi ke dalam paru-paru. Nah, nanti di paru-paru ini dia akan mengalami pertukaran antara CO2 dan O2. Nah, darah yang mengandung banyak O2 nanti akan dimasukkan lagi ke atrium kiri. Lalu dari atrium kiri dipompa lagi ke ventrikel kiri. Nah, nanti ventrikel kiri ini dia akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta, sehingga dia dinding ventrikel itu lebih tebal daripada dinding atrium karena tugasnya lebih berat, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Nanti pun di gambaran EKG-nya untuk yang dari gelombang dari atrium atau gelombang P itu lebih kecil dari gelombang QRS, karena QRS itu menggambarkan ventrikel sehingga nanti gelombangnya lebih besar daripada P. Selanjutnya sistem konduksi jantung. Sistem konduksi jantung itu sebenarnya ada banyak, tapi untuk yang diinterpretasi EKG saran saya ke teman-teman cukup ngapalin 3 aja, yaitu SA node, AV node, dan serabut Purkinje. Nah, SA node ini berarti kalau listrik itu dia adalah PLN-nya, pusatnya. Jadi dia mengantarkan listrik itu paling bagus, paling teratur. Normalnya dia 60 sampai 100 kali per menit. Nah, kemudian kalau dia SA node-nya mati, dia nanti akan digantikan oleh AV node. AV node ini dia ibaratnya gensetnya. Jadi kalau AV node mati atau gangguan, nanti yang menggantikan AV node. Untuk AV node ini, tapi dia kecepatannya hanya mengeluarkan 40 sampai 60 impuls per menit. Nah, kemudian kalau misalnya SA node-nya terganggu, AV node-nya juga mati, nanti yang akan digantikan oleh serabut Purkinje. Jadi serabut Purkinje ini kalau dibaratin apa ya, mungkin kayak lilinnya gitu. Jadi dia mesin terakhirnya dari konduksi jantung. Kalau dua-duanya udah mati ya tinggal serabut Purkinje ini yang bisa diandelin. Tapi sayangnya serabut Purkinje ini dia hanya mengeluarkan impuls paling lemah, yaitu 20 sampai 40 kali per menit. Selanjutnya kita ke kertas EKG. Untuk kertas EKG itu terdiri dari kotak besar dan kotak-kotak kecil. Satu kotak besar ini terdiri dari 5 kotak kecil ventrikal dan horizontal. Nah, satu kotak kecil ini dia kecepatannya 0,04 second atau 0,04 detik satu kotak kecilnya, sehingga kalau satu kotak besarnya ini kan terdiri dari 5 kotak, 5 kali 0,04 hasilnya 0,2, berarti satu kotak besar 0,2. Sedangkan kalau tingginya dia satu kotak kecil 0,1. Ini harus diingat-ingat ya untuk kecepatan yang kotak kecil dan kotak besar, karena nanti akan mempengaruhi untuk menghitung heart rate. Selanjutnya ada kurva EKG. Kurva EKG ini terdiri dari gelombang P, Q, R, S, T, dan U. Tapi biasanya kalau gelombang yang U ini jarang ya, jadi kalau nggak ada pun tidak apa-apa. Gelombang P itu merupakan depolarisasi atrium. Normalnya gelombang P itu lebarnya kurang dari 0,12 detik atau kurang dari 3 kotak kecil, dan tingginya 0,3 mV atau dia kurang dari 3 kotak kecil juga. Kalau interval PR itu diukur dari awal gelombang P sampai awal gelombang QRS. Nah, normalnya itu antara 0,12 sampai 0,20 detik. Kalau gelombang QRS itu merupakan depolarisasi dari ventrikel. Normalnya gelombang QRS itu lebarnya 0,6 sampai 0,12 detik. Tingginya ini tergantung leadnya. Untuk gelombang Q itu lebarnya normalnya kurang dari 0,04 detik atau 3 kotak kecil, dan tingginya atau dalamnya kurang dari sepertiga tinggi gelombang R. Kalau gelombang R itu umumnya positif di lead 2, 1, V5 dan V6, dan di AVR, V1 dan V2 biasanya hanya kecil atau tidak ada sama sekali. Kalau gelombang S itu di lead AVR dan V1 terlihat lebih dalam. Selanjutnya kita lanjut ke part 2 ya.
Kak, lanjut dong. Boleh. Cara interpretasi EKG itu yang pertama, tentukan irama teratur atau tidak, tentukan frekuensi jantungnya, tentukan gelombang P-nya normal atau tidak, tentukan interval PR-nya normal atau tidak, dan tentukan gelombang QRS-nya normal atau tidak. Untuk nilai normalnya udah aku share di video sebelumnya ya. Lanjut kita coba praktekin aja di salah satu EKG pasien aku. Yang pertama tentukan irama jantungnya. Irama ini dilihat dari antar gelombang R ke R. Ya, di sini dilihat ini 1 2 3 4, 1 2 3 4 semuanya sama, berarti iramanya reguler. Kemudian yang kedua tentukan heart rate-nya. Heart rate-nya kalau misalnya dia teratur bisa pakai rumus 300 dibagi kotak besar atau 1500 dibagi kotak kecil. Kalau iramanya tidak teratur, pakai jumlah QRS. Kita pakai rumus yang pertama, 300 dibagi 4 kotak besar, 4,5 sih sebenarnya ini hasilnya 75. Kalau pakai kotak kecil 1500, di sini ada 4 kotak besar, 4 kali 5 berarti 20 ditambah 4 kotak kecil lagi berarti 24. 1500 dibagi 24 hasilnya 63. Selanjutnya, tentukan nilai gelombang P-nya normal atau tidak. Di sini gelombang P-nya ada 2 kotak kecil ya. Berarti dia normal karena normalnya itu kurang dari 0,12 detik atau kurang dari 3 kotak. Berarti dia normal. Kemudian dia lalu diikuti gelombang QRS. HR-nya juga normal ya, nilai normalnya 60 sampai 100. Yang keempat, tentukan irama PR-nya, dia normal atau tidak. Interval PR itu dimulai dari awal gelombang P sampai awal gelombang Q. Di sini intervalnya 4 kotak kecil ya, berarti dia normal juga. Selanjutnya kita menentukan nilai QRS-nya. QRS-nya normal atau tidak? Normalnya 0,06. Di sini QRS-nya 2 kotak kecil, berarti normal ya. Selanjutnya kita simpulin ya dari interpretasi kita ini. Di sini semua nilainya normal. Nah, kalau semua hasilnya normal itu dinamakan sinus ritem atau irama sinus. Nah, ciri-cirinya kalau irama sinus itu yang pertama berasal dari SA node, yang kedua HR-nya antara 60 sampai 100, yang ketiga gelombang P normal dan selalu diikuti oleh QRS dan T. Yang keempat, interval PR selalu normal. Gelombang QRS normal dan semua gelombang sama. Nah, gambaran EKG yang tidak memiliki semua kriteria di atas dinamakan aritmia. Coba kita ke gambaran EKG yang ini. Yang pertama iramanya. Di sini coba kita hitung 1 2 1 2, rata-rata 2,5 semua ya. Berarti iramanya reguler atau teratur. Kemudian HR-nya di sini tadi 2 kotak besar. Kita pakai aja 2 kotak besar setengah, 2,5 kotak besar. Nah, 300 dibagi 2,5 itu hasilnya 120. Berarti HR-nya 120. Kemudian gelombang P-nya. Di sini gelombang P-nya berapa? 3 kotak ya, berarti dia normal dan selalu diikuti oleh QRS. Kemudian interval PR-nya berapa di sini? 4 kotak kecil ya, berarti dia gelombang PR-nya normal. Kemudian kita nilai gelombang QRS-nya. Di sini gelombang QRS ada 2 kotak ya, berarti QRS-nya juga normal. Coba dianalisis. Di sini PR QRS-nya di sini normal, berarti dia irama sinus. Tapi HR-nya 120, berarti dia takikardi. Berarti jawabannya sinus takikardi. Selanjutnya ini pertama iramanya dulu. Iramanya 1 2 3 4 5, 5,5 ya. Ini 5,5 juga tuh, 2 3 4 5,5. Iramanya teratur ya, iramanya reguler. Kemudian heart rate-nya tadi 300 dibagi dengan kotak besarnya tadi ada berapa? 5,5 ya. 300 dibagi 5,5 hasilnya 54. Lalu gelombang P-nya di sini 3 kotak kecil berarti normal dan diikuti oleh QRS. Kemudian di sini gelombang PR-nya. Gelombang PR-nya di sini ada 1 2 3 4 kotak kecil ya, berarti juga normal. QRS-nya juga di sini 1 2 kotak, berarti dia normal juga. Ini normal semua, ini sinus tapi dia bradikardi, berarti hasilnya sinus bradikardi. Selanjutnya ini iramanya 3 kotak besar semua ya, iramanya teratur sebenarnya. Tapi ini P-nya yang mana? Di sini P-nya itu tampak bergerigi. Bergerigi itu dia berdebar-debar, lebih cepat dan lebih dalam. Kemudian gelombang P itu dihasilkan oleh apa sih? Oleh atrium ya, oleh atrium, dan P ini kalau bergerigi berdebar-debar itu artinya flutter, berarti namanya atrium flutter.
Kemudian ini di sini iramanya tidak teratur, P-nya nggak kelihatan. Di sini cuma keriting-keriting aja, getar-getar aja. Getar itu atau kita bilang kan dia fibrilasi. Nah, tadi si P ini kan dia berasal dari atrium, makanya ke gelombang EKG ini dinamakan atrial fibrilasi. Beda ya sama yang atrial flutter tadi ya. Kemudian di sini yang pertama iramanya di sini kelihatan ya dia teratur ya. Kemudian HR-nya 300 dibagi kotak besarnya 1 2 3 ada 6. 300 dibagi 6 50. Kemudian gelombang P-nya ada, tapi dia terbalik harusnya ke atas, dia ke bawah. Diikuti KRS enggak? Iya, dia diikuti KRS. Kemudian PR-nya dia cuma 2 kotak kecil, berarti kurang dari 0,12 detik. Kemudian KRS-nya di sini 1,5 kotak, artinya normal. Nah, untuk interpretasinya di sini untuk HR50 itu berarti dia berasal dari AV node. Ingat ya, kalau dia berasal dari AV node, namanya itu adalah junction, irama junctional. Ciri khasnya itu P-nya terbalik ya, berarti kesimpulannya gambaran EKG ini irama junction atau junctional rhythm. Kemudian gambaran EKG ini iramanya teratur ya, 2 kotak setengah semua. 2 kotak setengah, kemudian HR-nya berarti 2 kotak itu 300 dibagi 2 setengah. Hasilnya 120. Tinggi nih. Kalau tinggi apa? Dia takikardi. P-nya ini P-nya nggak ada. Kalau P-nya nggak ada, otomatis PR-nya juga nggak bisa kita tentukan. KRS-nya di sini normal ya, 2 kotak. 2 kotak. Nah, di sini P sama PR-nya nggak ada, itu disebut irama junction. Tapi karena ini heart rate-nya tinggi, berarti junctional takikardi. Selanjutnya ini kita tentukan iramanya dulu. Iramanya kayaknya teratur ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Iramanya reguler ya, teratur sama semua. Kemudian heart rate-nya berarti 300 dibagi dengan 8 ya, tadi kotak besar. Hasilnya 37. Kemudian dia gelombang P-nya ada nggak ada. Gelombang interval PR-nya ada nggak bisa ditentukan karena gelombang P-nya nggak ada. KRS-nya normal apa enggak? 1 2 3. Dia melebar, gelombang KRS-nya lebih dari 0,12 detik. Nah, di sini kalau dia HR-nya 37 berarti berasal dari serabut Purkinje. Nama irama yang berasal dari serabut Purkinje itu namanya idioventrikular. Selanjutnya di sini dia iramanya teratur ya. Iramanya teratur, gelombangnya sama. Kemudian heart rate-nya berapa? Ini cuma 1 kotak. Ini udah tinggi banget ini iramanya ya. Pasti dia lebih dari 100 kali per menit. Kemudian P-nya mana? P-nya nggak ada. PR-nya mana? Pasti juga nggak ada. KRS-nya mana? Nah, di sini KRS-nya melebar-lebar sekali ya. Nah, kalau dia KRS-nya melebar, itu berarti kan ada masalah di ventricle. Ingat di pembahasan yang pertama kemarin ya. Dan heart rate-nya tinggi, lebih dari 100, berarti takikardi. Artinya EKG ini memiliki gambaran ventricle takikardi. Yang terakhir di sini iramanya reguler apa enggak? 1 2 3 4. 1 2 3 4. Sama ya, berarti iramanya reguler. Heart rate-nya berapa? 300 dibagi 4,5 ya tadi. Sekitaran 4,5 kotak. Berarti hasilnya 67. Normal. Kemudian P-nya di sini 3 kotak ya, berarti normal juga. Dan diikuti oleh KRS. Kemudian di sini interval PR-nya 1 2 3 4 5 6 7. Interval PR-nya 7, berarti dia memanjang karena normalnya kurang dari 0,20 detik ya. Lalu gelombang KRS-nya di sini normal ya. 2 kotak. Nah, di sini normal, terus yang di bawahnya juga normal. Ini iramanya apa? Irama sinus bukan? Kira-kira salah ya, ini bukan irama sinus karena di sini PR-nya memanjang. Nah, ini kalau PR-nya memanjang ini disebut AV block. Kalau sinus pokoknya semuanya normal gitu ya teman-teman. Semoga membantu semangat belajarnya. Terima kasih.